Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan untuk simulasi every circuit ya. Kalian sudah menginstal ya, ini posisinya kalian sudah menginstal every circuit yang saya bagikan. Nah, saya akan menjelaskan beberapa komponen yang berada di every circuit. Yang pertama, nanti kalian harus buka every circuitnya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini adalah bentuk every circuit yang berada di sini ya. Ada current, ada voltage and ground, resistance and ohms law, KCL and current divider, KVL and voltage divider, dan sebagainya. Ada di sini semua ada di sini ya. Saya tidak akan menjelaskan ini satu persatu dari workplace, community, bookmark ya. Ini ada bahasa yang pasti tidak kalian pahami ya. Akan tetapi kalian sedikit belajar bahasa Inggris ya. Di sini ada resistor, ada kapasitor, ada RC, ada osiloskop ya. Ini bisa semua di sini. Untuk membuat lembar kerja atau lembar pertama, silahkan kalian berada di pojok kanan titik atas, yaitu ada titik 3 dan gambar kotak plus seperti kertas ya. Itu untuk membuat lembaran baru ya. Kita pertama klik di tombol plus ya di pojok kanan atas di Android masing-masing. Kita lihat apa yang terjadi. Nah ini adalah lembar kerja every circuitnya. Lembar kerja every circuit ya, yang pertama itu pasti ada grounding ya. Ini bentuk grounding. Akan tetapi bentuk grounding ini yang kalian pelajari yang seperti TNC ya, Terra Neutral Circuit. Terra Neutral Circuit itu netral dengan grounding menjadi satu. Jadi space untuk lembar kerja ini adalah grounding itu adalah bersambung dengan negatifnya. Nah itu adalah titik negatif. Untuk titik positif kalian berada di atas, itu ada beberapa komponen ya, komponen yang saya geser-geser. Ya, ini akan terlihat ya, simbol-simbol ini kalian harus tahu ya, karena di posisi kelas 10-11 sudah pernah menggambar lambang-lambang ini ya. Dari gambar teknik ya, ada yang pertama di sini ada gambar sinus, gambar plus min ya. Kita klik saja tidak masalah ya. Kalian boleh klik, ini tidak akan merusak sistem ya. Saya mau mengambil satu tegangan yaitu sinus atau tegangan AC. Nah, ini tegangan AC dengan frekuensi ya. Nah, saya mengambil salah satu. Nah, kelihatan di sini ada gambar rangkaian gambar satu. Di sini ada voltage source ya. Ada atas, ada bawah. Yang bawah kamu lihat ya. Ketika saya klik di luar itu di warna kuning, ya itu tidak terlihat ya di gambar voltage-nya. Gambar voltage-nya itu harus ditekan terlebih dahulu biar ada tanda warna kuning, baru bagian bawahnya akan berubah. Saya contohkan lagi. Ya, ini saya tekan di luar area warna kuning. Nah, itu ada TF folder, gambar kamera, dan undo atau mengulang kembali ya. Untuk voltage source ini kalian akan tahu ya, untuk merubahnya ya kalian harus tekan dulu agar komponen itu aktif berwarna kuning. Nah, otomatis yang bawah itu juga akan berganti. Nah, ada gambar seperti apa ini? Kunci pas ya. Kunci pas ini bukan kunci pas tapi adalah pengaturan atau setting yang berada di warna kuning ini. Warna kuning ini kita ambil voltage source ya. Kita klik, kita coba apa saja yang di dalamnya ya. Yang di dalamnya ternyata frekuensi ya, frekuensi, kemudian ada gelombang kotak ya atau periode 1 mili per second, kemudian voltage 1 volt. Voltage 1 volt ini adalah AC bukan DC ya, voltage 1 volt ya. Kalian bisa mengambil seperti ini ya, atau frekuensinya berapa atau satu periodenya berapa ya. Kalau di osiloskop pasti nanti akan kelihatan.
Oke, saya tidak akan membahas oscilloscope, nanti saja sambil berkembang dulu ya, sambil berkembang dulu. Berarti ini ada nanti voltage ya, 1 volt ya, 1 volt. Ini akan saya rubah ya. Saya rubah menjadi 2 volt. Nah, ini tinggal klik saja ya. Bagaimana tanda plusnya dan min ya. Tanda plus min itu lihat sendiri ya. Ternyata koma ya, ternyata koma. Min juga. Agar kalian menjadi 200 bagaimana caranya ya. Contoh saya mau mengambil 220 volt. Tidak mungkin kalian tekan plus 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 seperti ini terus ya. Ini akan lama sampai besok ya. Tangan kalian akan pegel dan atau merengkel atau membuat otot di tangan kalian, enggak ya. Caranya ada warna kuning ya, ada warna kuning ya. Ini saya geser-geser ya, ini saya geser-geser, ini warna kuning. Nah, ini untuk mempercepat kalian memilih ya. Ini sampai milivolt ya. Nah, mili ya. Saya putar terus ya agar cepat sampai 200. Nah, ini sampai kilowatt, cepat kan putarannya. Nah, ini kita pelan-pelan saja sampai 200 volt ya, 220 volt. Oke, pelan-pelan saja, enggak usah tergesa-gesa. Oke, kita ambil ya 220 volt. Nah, ini contoh tegangan yang pertama. Kemudian saya beri saklar. Di sini ada saklar ya. Saklarnya adalah di sini hanya saklar tunggal dan saklar tukar ya. Kalau ingin ganda berarti kan saklarnya bisa memilih 2. Contoh saya kasih 2. Nah 2 ini, nah 2 ini saya hapus dulu. Nah, ini akan nyambung ya. Agar tidak nyambung, caranya adalah, nah ini untuk saklar tombol on dan off nya yang ini, warna ini ya. Nah, ini agar menjadi saklar berganda kan ini harus dipindahkan ya. Nah, ini dihapus saja yang bagian sini ya, agar tidak dipotong dengan gambar cut di bawah ya. Ada gambar gunting tadi, kita ulangi lagi biar nyambung ya. Nah, untuk menghilangkan itu ada gambar seperti pemotong, jadi gunting potong. Nah, ini bisa menjadi saklar ganda ya, saklar ganda. Kemudian saya kasih lampu. Ini contoh sederhananya saja ya, contoh sederhana. Oke, kita sambungkan dengan seperti ini. Klik warna kuning, kemudian klik titik antar titik ya. Kita lihat grounding belum saya pasangkan. Apa yang terjadi? Kita play, ada gambar T di pojok kiri bawah, kita gambar T, kita klik. Nah, ini tandanya tidak terjadi konektivitas ya. Aliran elektron atau aliran listrik tidak terjadi. Kita pause kembali. Bagaimana caranya agar bisa seperti semula ya? Kita undo ya, kita kembali lagi ya. Bagaimana caranya? Yaitu groundingnya ya. Kita klik groundingnya, kita sambungkan ke sini ya. Nah, itu. Kemudian kita play. Nah, ini sudah terjadi kan? Kita apply, kemudian saklarnya kita on kan ya. Kan ini juga saya on kan. Nah, ini terjadi konektivitas ya. Lampu ini ada ampernya juga, dilihat, lihat ampernya 2,93 ampere. Nah, ini tadinya ada konektivitas, yaitu gambaran sederhana ya, gambaran sederhana untuk pengenalan every circuit agar kalian lebih jelas ya. Kita pause dulu agar kalian lebih jelas. Silahkan kalian bisa belajar sendiri ya, belajar sendiri untuk membuat sirkuit yang lain, tidak seperti milik saya ya. Itu ya, tidak seperti milik saya. Silahkan kalian bisa aja sendiri. Ini saya mencoba-coba, kita belajar bareng ya, kita belajar bareng. Kalian juga harus tahu karena PJJ tidak bisa praktek, minimal kita bisa merencanakan di sini ya. Tuh. Nah, ini saya coba lagi. Nah, ini juga terjadi, ini saklar tunggal tuh, ternyata ada ampernya yang berada di situ. Kita pause, kemudian kita undo untuk kembali ke lembar tadi ya. Itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa mengatur sendiri ya. Untuk tugasnya nanti menyusul. Oke. Terima kasih, itu untuk pengenalan sirkuitnya.
Jika ada kesusahan bisa japri atau bisa tanya-tanya di Microsoft Teams. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.